Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Tip dan Trik Belajar Perangkat Desa. Sebelum saya lanjutkan, tak lupa saya ucapkan salam sejahtera bagi para rekan-rekan semua di seluruh Nusantara, khususnya para calon perangkat desa. Semoga selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan selalu bisa menjalankan rutinitas setiap hari. Amin. Oke ya teman-teman ya, di video kali ini ada banyak teman kita ya minta request tentang PP nomor 11 tahun 2019 dengan pertimbangan untuk meningkatkan ya, tentunya ya, untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintah desa. Maka pemerintah memandang perlu memperhatikan kesejahteraan kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya, yaitu melalui penyesuaian penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya. Nah, atas pertimbangan tersebut, pemerintah memandang perlu mengubah ya beberapa ketentuan dalam peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yaitu tentang desa, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah atau PP Nomor 47 Tahun 2015 ya, tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, yaitu tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Dan perubahan kedua ya atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa ya. Jadi teman-teman minta request mengenai peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 11 tahun 2019 ya. Nah, dengan terbitnya PP nomor 11 tahun 2019 ini, maka ada 3 PP tentang pengaturan pelaksanaan Undang-Undang Desa yang berlaku dan saling berhubungan ya, yaitu PP nomor 43 tahun 2014, kemudian PP nomor 47 tahun 2015, dan perubahan kedua yaitu PP nomor 11 tahun 2019. Nah, dalam peraturan pemerintah ini ya, pemerintah mengubah pasal, kita cek ya. Jadi ada perubahan di sini pasal 81. Nah, di sini ya. Ketentuan pasal 81 diubah sehingga berbunyi nih ya. Jadi kita langsung bahas ya. Kita bahas ke materi ya. Penyetaraan ini sebagai bentuk perhatian atau atensi pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan kepala desa dan perangkat desa, sehingga hal ini akan mendorong peningkatan kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintah desa serta pengelolaan pembangunan desa. Nah, pemerintah berkomitmen untuk memperhatikan kesejahteraan kepala desa dan perangkat desa yang kita tahu sebagian besar pemerintah, tapi masih banyak yang nilainya di bawah 1,5 ya. Selanjutnya dilakukan pembahasan di bawah koordinasi Kemenko Pembangunan Manusia, Kementerian Pembangunan Manusia, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Desa PDTT ya. Nah, telah ditetapkan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2019 tentang perubahan kedua ya, PP 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, dengan fokus perubahan mengenai penyetaraan penghasilan tetap siltap kepala desa dan perangkat desa setara dengan gaji PNS golongan 2A untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah kabupaten atau kota ya. Oke, lanjut. Nah, pokok-pokok perubahan dalam PP 11 ya, PP peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2019 tentang perubahan kedua PP 43 tahun 2014. Yang pertama di sini, PP nomor 11 tahun 2015 ini pada prinsipnya hanya mengatur perubahan 2 pasal yang perlu disesuaikan terkait kebijakan penyetaraan siltap dengan gaji pokok PNS golongan 2A, yaitu pasal 81 dan pasal 100 ya. Jadi substansi yang diatur dalam PP
43 tahun 2014 tetap berlaku sepanjang tidak dirubah dalam PP 47 tahun 2015. Demikian pula substansi pengaturan dalam PP 43 tahun 2014 dan PP nomor 47 tahun 2015 tetap berlaku sepanjang tidak dirubah dalam PP nomor 11 tahun 2019 ya. Oke, lanjut nomor 2, norma perubahan dalam PP 11 tahun 2019 ya. Jadi penyetaraan besaran pendapatan kepala desa dan perangkat desa dengan gaji pokok PNS golongan 2A yaitu pasal 81. Masa pemberlakuan penyetaraan siltap, pergeseran belanja kegiatan operasional Pemdes dan insentif RT atau RP dari 30% ke 70% ya. Nah, dalam rangka percepatan penyaluran dana desa tahap 1 diminta kepada desa untuk segera menetapkan Perdes atau APB desa dengan mengacu pada ketentuan sebelum PP 11 ini ditetapkan. Mengingat PP 11 tahun 2020 ini berlaku efektif sejak diundangkan yaitu tanggal 28 Februari 2019, sedangkan APB desa harus ditetapkan dan mulai berlaku dari Januari sampai dengan Desember ya. Jadi pengaturan prioritas penggunaan dana desa sebagaimana diatur dalam PP nomor 60 ya tahun 2015 bagaimana dirubah terakhir dengan PP nomor 8 tahun 2016 itu tetap berlaku kecuali dana desa dapat digunakan untuk belanja operasional pemerintahan desa dan insentif RT atau RW sebagaimana diatur dalam PP nomor 11 tahun 2019 ya. Kemudian untuk norma perubahan dalam PP 11 tahun 2019 ya, penyetaraan besaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa dengan gaji pokok PNS golongan 2A yaitu pasal 81 yang mengatur ayat 1 atau teman bisa cek di sini. Penghasilan tetap diberikan kepada kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa lainnya dianggarkan dalam APB desa yang bersumber dari alokasi dana desa ya. Kemudian yang kedua, bupati atau wali kota menetapkan besaran penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa lainnya dengan ketentuan ya. Di sini tertera ketentuannya di sini. Nah, ini ya. Kepala desa memperoleh penghasilan tetap paling sedikit 2.426.640 atau setara dengan 120% gaji pokok PNS golongan 2A. Sekretaris desa paling sedikit 2.224.420 atau setara dengan 110% gaji pokok PNS golongan 2A. Untuk yang nomor 3, perangkat desa lainnya memperoleh penghasilan tetap paling sedikit 2.022.200 atau setara dengan 100% gaji pokok PNS golongan 2A ya. Jadi di sini sudah jelas ya, untuk ketentuan ayat 2 tersebut pada prinsipnya adalah untuk menjamin atau memastikan bahwa kesejahteraan kepala desa dan perangkat desa yang selama ini masih rata-rata di bawah gaji pokok PNS golongan 2A dapat meningkat atau setidaknya setara dengan gaji pokok PNS golongan 2A. Oke, lanjut di sini kalau kita bahas banyak banget ya teman-teman ya, makanya di sini kita langsung melompat saja ya. Kita lanjut. Nah di sini ya. Dalam peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2019 ini disebutkan pasal 81A dan 81B ya, bahwa penghasilan tetap setara dengan gaji pokok PNS golongan 2A tersebut dapat diberikan sejak PP nomor 11 tahun 2019 ini diundangkan yaitu tanggal 28 Februari 2019. Bagi desa-desa yang belum mampu melakukan penyetaraan penghasilan tetap sesuai dengan ketentuan pasal 8 di atas pada tahun 2019 ini, maka paling lambat pada Januari 2020 harus melakukan penyesuaian dengan ketentuan PP ini ya. Bagi desa-desa yang pada tahun 2015 ini belum mampu melakukan penyetaraan penghasilan tetap menurut pasal 8 tersebut, maka pemberian penghasilan tetap pada peraturan kepala daerah yang berkaitan dengan penetapan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa yang berlaku sebelum PP ini ditetapkan dan tidak dilakukan rapel ya. Jadi di sini sudah sangat jelas sekali ya teman-teman ya. PP 11 tahun 2011 harus ditindaklanjuti terlebih dahulu melalui penyusunan Perbub atau Perwali sehingga tidak bisa serta-merta PP desa sesuai dengan PP ini sebelum
Perkada yang mengatur sebesar silaban sebelum ditetapkan. Bagi pemerintah daerah kabupaten kota yang ADD-nya dan sumber lain dalam APB desa selain dana desa tidak mencukupi untuk penyetaraan siltap sebagaimana ditentukan pasal 81 ayat 2 tersebut di atas, maka pemerintah membuka opsi bantuan pendanaan melalui skema dana alokasi umum tambahan dalam APBN ya. Kemudian yang selanjutnya di sini pasal 100 PP 11 tahun 2019 menggeser beban belanja operasional Pemdes dan insentif RT atau RW dari komponen belanja paling banyak 30% ke dalam komponen belanja paling sedikit 70% di bidang penyelenggaraan pemerintah desa, sehingga mengaturnya sebagai berikut. Paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah desa, termasuk di dalamnya operasional Pemdes dan insentif RT atau RW, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dan paling banyak 30% digunakan untuk membiayai siltap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, tunjangan dan operasional BPD ya. Jadi intinya di sini untuk mengetahui dalam peraturan pemerintah ini, pemerintah mengubah pasal 81, kemudian 81A, kemudian pasal 100 ya. Jadi intinya untuk penghasilan tetap itu diberikan kepada kepala desa, sekretaris dan perangkat desa lainnya dianggarkan dalam APBD desa yang bersumber dari anggaran dana desa ya. Nah, untuk besaran penghasilan ya tadi sudah kita jelaskan. Untuk kepala desa 2.426.640 atau setara dengan 120% gaji pokok PNS golongan 2A. Sekretaris desa paling sedikit 2.224.420 atau setara dengan 110% gaji pokok PNS golongan 2A. Untuk yang nomor 3, perangkat desa lainnya memperoleh penghasilan tetap paling sedikit 2.022.200 atau setara dengan 100% gaji pokok PNS golongan 2A ya. Nah, di sini tertera ya untuk pergeseran belanja kegiatan Pemdes dan insentif RT RW dari 30% ke dalam 70% ya. Nanti buat teman-teman yang mau minta PDF-nya ya, teman-teman nanti bisa cek di deskripsi video ya teman-teman ya, karena kalau kita bahas banyak banget dan teman bisa ngecek sendiri ya. Intinya ya, untuk substansi ya yang diatur dalam PP nomor 43 tahun 2014 ya tetap berlaku ya sepanjang tidak dirubah dalam peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2015. Demikian pula substansi pengaturan dalam peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 dan PP nomor 47 tahun 2015 tetap berlaku sepanjang tidak dirubah dalam peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2019 ya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Jika teman-teman kurang paham ya, teman-teman bisa baca sendiri, nanti untuk PDF-nya saya siapin di deskripsi video. Oke, terima kasih. Salam sehat, salam sukses, dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.